Selamat datang di kanal di mana kita tidak hanya melihat permukaan, tetapi menggali hingga inti terdalam sebuah misteri. Hari ini kita akan melakukan investigasi filosofis terhadap 4 sosok paling misterius dan paling dicintai dalam budaya Jawa, Semar dan Punokawan. Mereka sering dianggap sebagai sekadar pelayan raja, badut, atau bahkan dewa yang turun kasta. Namun, dalam perspektif Islam, Semar dan para Punokawan adalah sandi rahasia yang sengaja ditanamkan untuk menyampaikan hikmah tauhid dan akhlak kepada masyarakat yang baru memeluk agama baru. Ini bukan cerita wayang biasa, ini adalah blueprint spiritual yang disamarkan dalam humor. Bayangkan, seorang dewa yang wujudnya paling sederhana, bahkan cenderung lucu, dipercaya memiliki otoritas spiritual tertinggi di jagat raya. Kenapa Semar harus tampil buruk rupa? Mengapa ia harus selalu berada di pihak yang benar, padahal ia hanyalah seorang hamba? Jawabannya terletak pada strategi dakwah Wali Songo yang luar biasa cerdas, menyerap tradisi lokal, lalu menyaringnya dengan filter akidah murni. Kita akan bedah satu persatu simbolisme visual dan naratif mereka, dimulai dari pertanyaan fundamental, siapakah sebenarnya Semar, dan apa kaitannya dengan konsep keesaan Tuhan? Untuk memahami Semar, kita harus mundur ke mitologi asalnya. Dalam tradisi pewayangan, Semar sejatinya adalah Sang Hyang Ismaya, salah satu dari Trimurti, saudara Batara Guru atau Shiva. Ia adalah representasi keabadian, kesadaran, dan manifestasi tersembunyi dari Tuhan, yang kemudian diperintahkan turun ke Marcapada, dunia fana, untuk menjadi pamong atau pembimbing bagi keturunan Pandawa yang berhati lurus. Penurunan status dari dewa menjadi Punokawan, sang badut rakyat, bukanlah degradasi, melainkan sebuah strategi tawadu yang paling ekstrim, strategi kerendahan hati. Ini adalah langkah pertama menuju pengenalan tauhid, bahwa hakikat kebesaran itu tidak harus ditunjukkan melalui keindahan fisik atau kekuasaan duniawi. Dalam Islam, Semar mencerminkan konsep insan kamil atau manusia sempurna, namun dalam balutan yang paling tidak sempurna secara visual. Bentuk fisiknya yang pendek, perut buncit, dan wajah yang selalu tersenyum menyimpan pesan bahwa dimensi spiritual jauh lebih penting daripada tampilan luar. Ia adalah representasi bahwa Allah SWT Maha Besar dan tidak dapat diwakili oleh patung atau wujud sempurna, melainkan hanya dapat didekati melalui kesederhanaan dan keikhlasan hati. Jika dewa lain di wayang masih digambarkan rupawan dan berkuasa, Semar sengaja dibentuk sebaliknya, memutus ketergantungan visual pada entitas yang diagungkan. Ini adalah pondasi awal penanaman tauhid melawan syirik yang disajikan dengan cara yang sangat lembut dan akrab bagi budaya lokal. Mari kita telaah lebih dalam tentang simbolisme fisik Semar. Wajahnya yang tua dan selalu tersenyum menunjukkan kebijaksanaan abadi dan sifat ridho terhadap takdir. Rambutnya yang diikat ke atas, sering disebut kuncung, melambangkan satu prinsip kuat. Kuncung diartikan sebagai mengangkat menuju yang esa. Kuncung adalah penanda keimanan yang selalu tegak lurus ke atas, kepada Sang Pencipta. Perutnya yang buncit sering diinterpretasikan sebagai gudang ilmu atau pulang rezeki. Namun dalam konteks Islam, ia adalah lambang dari nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang dan damai yang telah berhasil mengendalikan syahwat dan nafsu dunia. Semar tidak memiliki kemaluan yang jelas, menunjukkan ia adalah netral atau tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan yang diinterpretasikan sebagai tidak terikat pada dunia materi, bebas dari dualisme duniawi, murni hanya melayani kebenaran. Pakaiannya yang sederhana, hanya kain sarung, menunjukkan kezuhudan dan penolakan terhadap kemewahan. Ini adalah pesan akhlak yang radikal, disampaikan kepada bangsawan dan rakyat jelata. Semar mengajarkan bahwa jikapun kita memiliki kekuatan sebesar dewa, kita harus memilih hidup dalam kerendahan hati dan kesederhanaan, karena kekuasaan sejati hanya milik Allah. Inilah intisari tauhid, pengakuan total atas keesaan dan penolakan total atas segala bentuk kesombongan atau kebertuhanan diri sendiri. Transisi dari Sang Hyang Ismaya menjadi Semar mengandung hikmah filosofis yang mendalam mengenai fitrah manusia. Ismaya dulunya adalah dewa, sempurna. Namun ia jatuh karena kesombongan, karena ingin menandingi kakaknya, Batara Guru. Kejatuhan ini, dalam kacamata Islam, adalah analogi bagi ujian yang dialami oleh ruh sebelum ditiupkan ke dalam jasad. Setiap manusia memiliki potensi ketuhanan, ruh dariku, tetapi harus menjalani ujian di dunia. Semar turun ke bumi bukan sebagai hukuman,
tetapi sebagai tugas suci untuk membimbing para pemimpin agar mereka tidak mengulangi kesalahan fatal yang sama, kesombongan, dan melupakan hakikat diri. Sebagai punokawan, ia tidak pernah menonjolkan kekuatannya. Ketika ksatria yang ia layani berada dalam bahaya, Semar akan berdiam diri. Tapi ketika ksatria itu terancam secara moral atau spiritual, disitulah Semar bertindak sebagai penasihat spiritual, memberikan petunjuk yang sangat halus namun tajam. Semar tidak berkelahi dengan senjata, ia berkelahi dengan kata-kata penuh hikmah dan kemurnian hati. Ia adalah simbol ulama yang harusnya membimbing umara atau pemimpin. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan yang didasarkan pada moralitas, bukan pada kekuatan militer atau kekayaan. Ini adalah cerminan dari hadis-hadis tentang pentingnya pemimpin yang adil dan ulama yang jujur. Kehadiran Semar memastikan bahwa kekuasaan duniawi selalu memiliki pengawas spiritual yang abadi. Sekarang, kita beralih ke anak-anak spiritual Semar, dimulai dari Gareng. Gareng atau Nala Gareng secara fisik digambarkan pincang kakinya, tangannya patah atau bengkok, dan matanya juling. Penampilannya yang sangat tidak proporsional ini adalah metafora sosial dan spiritual yang sangat kuat. Kaki yang pincang melambangkan ketidakmampuan untuk berdiri tegak di jalan yang lurus, yaitu sulitnya istiqomah dalam ibadah dan akhlak. Tangan yang bengkok menunjukkan kesulitan untuk mengambil rezeki atau harta benda dengan cara yang halal, atau secara kiasan, kesulitan untuk menarik kebaikan. Mata yang juling berarti ia tidak dapat melihat kebenaran dengan fokus yang tunggal, selalu terbagi antara dunia dan akhirat. Gareng adalah representasi kita, manusia biasa yang penuh cacat dan kekurangan, yang selalu berjuang melawan godaan duniawi. Namun di balik cacatnya, Gareng adalah sosok yang paling jujur dan apa adanya, seringkali mengungkapkan kritik sosial yang tajam melalui humornya yang pahit. Dalam ajaran Islam, Gareng mengingatkan kita pada pentingnya muhasabah atau introspeksi diri. Meskipun kita tidak sempurna, perjuangan untuk memperbaiki kekurangan fisik dan moral adalah jihad terbesar. Kekurangan Gareng bukanlah kutukan, melainkan pengingat permanen bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan tugas kita adalah menerima kekurangan lalu berusaha maksimal menuju kebenaran. Ia mengajarkan bahwa hamba yang cacat fisik namun berhati lurus lebih mulia daripada pemimpin yang rupawan namun berhati kotor. Punokawan kedua adalah Petruk, yang digambarkan dengan tubuh jangkung, ramping, dan hidung yang panjang menjulur. Hidung Petruk yang panjang seringkali ditafsirkan sebagai simbol berani mencium bau atau peka terhadap ketidakadilan. Petruk adalah punokawan yang paling intelektual dan kritis. Ia mewakili akal sehat dan kecerdasan yang harus digunakan untuk mengkritik penguasa dan struktur sosial. Jika Semar adalah guru spiritual, Petruk adalah juru bicara publik yang berani menyuarakan kebenaran, meskipun ia harus melakukannya dengan gaya yang jenaka agar tidak dicap sebagai pemberontak. Kejangkungannya mencerminkan pandangan yang luas, kemampuan untuk melihat masalah dari atas, dari perspektif yang lebih objektif. Namun, seperti punokawan lainnya, ia juga memiliki kelemahan. Ia cenderung berbicara terlalu banyak dan kadang terlalu kritis hingga melampaui batas. Dalam Islam, Petruk adalah representasi dari pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ia mengingatkan para cendekiawan dan intelektual bahwa tugas mereka bukan hanya berdiam diri dalam menara gading, tetapi turun ke masyarakat, menggunakan kecerdasannya untuk mengoreksi ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa atau bangsawan. Petruk mengajarkan bahwa ilmu tanpa keberanian adalah nihil, dan keberanian harus selalu dibalut dengan etika dan rasa hormat, seperti seorang punokawan yang tetap santun kepada ksatria yang dilayaninya. Hidung panjangnya adalah penanda kepekaan nurani yang tidak boleh tumpul oleh kenyamanan duniawi. Punokawan yang terakhir dan yang paling muda adalah Bagong. Bagong adalah sosok yang paling misterius karena ia tidak berasal dari mitologi asli. Ia muncul belakangan, konon diciptakan dari bayangan Semar sendiri, atau dari Petruk Gege Semar, artinya Petruk meniru Semar. Bagong secara fisik paling mirip dengan Semar, pendek, buncit, dan sangat polos. Karena ia tercipta dari bayangan, Bagong merepresentasikan nafsu amarah atau ego manusia, dorongan instan dan mentah yang belum tersaring oleh akal atau spiritualitas. Ia adalah cerminan audiens yang paling jujur, seringkali bodoh, impulsif, dan kekanak-kanakan, namun memiliki kekuatan untuk menyuarakan pikiran paling liar dan jujur dari hati rakyat. Bagong adalah punokawan yang paling true crime dalam konteks sosial, karena ia seringkali menjadi sumber kekacauan atau masalah,
Namun di saat yang sama, ia adalah katalis untuk kebenaran. Ia mengajarkan kita untuk mengakui keberadaan ego dan nafsu yang gelap itu, namun harus tetap berada di bawah bimbingan spiritual Semar. Kehadiran Bagong melengkapi trio Punokawan sebagai representasi lengkap dari jiwa manusia. Gareng, perjuangan fisik/dunia, Petruk, perjuangan akal/sosial, dan Bagong, perjuangan nafsu/ego. Semar mengikat ketiganya. Analogi ini mengingatkan kita pada konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dalam Islam, di mana nafsu harus dikenali, dikendalikan, dan diarahkan, bukan dimusnahkan. Bagong adalah bayangan kita, yang harus kita rangkul dan bimbing. Sinkretisme yang sempurna. Lalu bagaimana proses Wali Songo atau para penyebar Islam awal di Jawa mampu menyisipkan konsep tauhid yang murni ke dalam kerangka wayang yang begitu kuat dipengaruhi Hinduisme? Jawabannya terletak pada kebijakan akulturasi damai. Mereka tidak membuang Punokawan, mereka mereinterpretasinya. Mereka melihat celah filosofis dalam konsep Semar sebagai Sang Hyang Ismaya yang terdegradasi. Konsep dewa yang turun kasta sangat cocok untuk diubah menjadi ajaran zuhud dan kerendahan hati. Wali Songo memanfaatkan wayang sebagai media massa paling efektif pada masanya. Ketika para dalang menceritakan kisah Mahabharata atau Ramayana, mereka menyelipkan adegan Punokawan yang selalu muncul sebagai interupsi spiritual yang krusial, di mana ajaran moral dan kritik sosial dibungkus dalam bahasa rakyat yang lugas dan humor yang menghibur. Mereka mengambil tokoh yang sudah dikenal dan memberinya update spiritual. Semar menjadi penasihat spiritual yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari kepasrahan total kepada Allah atau tauhid, bukan dari mantra atau kesaktian dewa. Mereka mengganti dogma ritual dengan dogma akhlak. Inilah jenius dakwah yang tidak memaksa tetapi menyerap, memfilter, dan mengembalikan esensi tauhid kepada masyarakat melalui bahasa budaya mereka sendiri. Tanpa Punokawan, mungkin islamisasi Jawa akan jauh lebih berdarah dan sulit. Mereka adalah jembatan spiritual yang menghubungkan masa lalu dengan keimanan masa depan. Inti dari tauhid dalam peran Punokawan terletak pada konsep khidmah atau pengabdian total. Punokawan melayani ksatria. Ksatria dalam narasi wayang yang sudah diislamkan bukan sekadar pangeran atau raja, melainkan representasi dari diri sejati atau fithah yang harus dijaga kemurniannya. Ketika Punokawan yang mewakili nafsu, akal, dan jiwa yang penuh kekurangan melayani ksatria, itu adalah manifestasi simbolis bahwa setiap aspek kehidupan kita harus tunduk pada kebenaran. Semar mengajarkan bahwa tugas utama seorang hamba adalah berkhidmat, berbakti tanpa pamrih. Ketika Semar memberikan nasihat, ia melakukannya dengan otoritas spiritual absolut, meskipun ia tidak memiliki pangkat duniawi. Otoritasnya berasal dari kemurnian tauhidnya, pengakuan totalnya bahwa ia hanyalah hamba. Ini adalah pelajaran krusial bagi kepemimpinan modern. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang meminta dilayani, melainkan mereka yang mampu melayani kebenaran. Dan bagi rakyat, tugas kita adalah berkhidmat pada nilai-nilai kebaikan, bukan pada individu atau kekuasaan yang fana. Semar menunjukkan bahwa kekuasaan duniawi akan selalu berubah, tetapi kebenaran spiritual yang ia wakili adalah abadi. Ia menjadi bukti bahwa kekuatan batin yang didasarkan pada tauhid lebih unggul daripada kekuatan lahir yang didasarkan pada jabatan. Ini adalah analisis radikal terhadap struktur kekuasaan feodal Jawa pada masa itu, mengajarkan bahwa ketaatan tertinggi hanya kepada Yang Maha Esa. Selain tauhid, Punokawan adalah gudang utama pelajaran akhlak atau moralitas. Akhlak yang ditekankan oleh Punokawan sangat praktis dan membumi. Gareng mengajarkan qanaah, sikap menerima dan bersyukur atas apapun yang dimiliki, meskipun ia pincang dan cacat. Ia menunjukkan bahwa keluhan tidak akan memperbaiki takdir, tetapi syukur akan menenangkan jiwa. Petruk mengajarkan syaja'ah, keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran, tetapi juga tawazun, keseimbangan agar kritik tidak menjadi fitnah. Bagong sebagai nafsu amarah yang jujur mengajarkan tadabur, refleksi, pentingnya memahami mengapa kita marah, mengapa kita ingin impulsif, sehingga kita bisa mengendalikan diri. Semar, sang induk, mengajarkan ikhlas, keikhlasan total dalam berbuat baik tanpa mengharapkan pujian atau imbalan duniawi. Ia tidak pernah meminta imbalan, ia hanya meminta kesatria untuk tetap berada di jalan yang benar. Bahkan, humor Punokawan yang seringkali kasar dan vulgar memiliki fungsi akhlak. Ia berfungsi sebagai katarsis sosial, melonggarkan ketegangan antara rakyat dan penguasa, memungkinkan kritik disampaikan tanpa ada pemenggalan kepala. Ini adalah bentuk komunikasi etis yang sangat maju. Mereka adalah sekolah berjalan tentang bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana menghadapi kekurangan diri sendiri, dan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat secara jujur, meskipun dengan penampilan yang lusuh dan lucu.
Akhlak yang diajarkan adalah akhlak yang mampu bertahan di tengah kesulitan dan kemiskinan. Mengapa analisis Semar dan Punokawan dalam perspektif Islam ini relevan di tahun 2024? Di tengah hiruk-pikuk politik digital, persaingan kekayaan dan krisis moral, Punokawan adalah cermin yang sangat diperlukan. Semar mengingatkan para pemimpin dan publik figur bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada jumlah followers atau saldo rekening, tetapi pada integritas dan tauhid. Ia menuntut kejujuran radikal di era filter dan kepalsuan. Gareng dengan kakinya yang pincang adalah peringatan bagi kita yang selalu mengejar kesempurnaan artifisial. Ia bilang, terimalah kekuranganmu, karena itu yang membuatmu unik. Petruk dengan hidung panjangnya menuntut agar para aktivis dan intelektual digital menggunakan kecerdasannya untuk mengkritik, bukan sekadar memprovokasi tanpa solusi. Dan Bagong, sang nafsu amarah, sangat relevan di media sosial, di mana impuls dan emosi seringkali mengalahkan akal sehat. Bagong mengajarkan kita untuk mengendalikan bayangan kita sendiri sebelum ia merusak diri kita. Punokawan tidak pernah pudar karena mereka mewakili arketipe manusia yang ababi. Mereka adalah whistleblower budaya kita yang muncul di setiap era untuk memastikan bahwa meskipun kita menjadi modern, kita tidak pernah kehilangan inti spiritual dan moral kita. Jika kita melihat korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan hari ini, kita perlu bertanya, di mana Punokawan spiritual dari pemimpin itu? Siapa Semar yang berani menasehati dengan penuh keikhlasan? Sebagai penutup, Semar dan Punokawan bukan hanya warisan budaya. Mereka adalah warisan spiritual yang jenius. Mereka adalah bukti nyata bagaimana akidah yang murni, tauhid, dapat disematkan secara elegan ke dalam konteks budaya apapun tanpa menghancurkan tradisi. Mereka menawarkan peta jalan moral yang sederhana, namun radikal. Kerendahan hati Semar adalah kunci menuju keesaan, perjuangan Gareng adalah pengingat akan kelemahan duniawi, kritik Petruk adalah tugas akal, dan impulsif Bagong adalah tantangan bagi pengendalian nafsu. Kisah mereka adalah true crime terhadap ego dan kesombongan manusia. Mereka mendesak kita untuk menanggalkan topeng kepura-puraan dan menghadapi diri kita yang sebenarnya. Jadi, ketika Anda melihat Punokawan, jangan lagi melihat badut. Lihatlah ulama agung yang menyamar, yang ajarannya melampaui waktu dan zaman, memastikan bahwa hikmah tauhid dan akhlak terus bersemayam dalam sanubari bangsa. Analisis ini hanyalah permukaan, dan masih banyak lapisan yang harus kita gali bersama. Jika konten mendalam seperti ini membuka wawasan Anda, pastikan untuk mendukung upaya kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di penyelidikan filosofis berikutnya.